Pemirsa, setelah 2 kali penundaan, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan. Sidang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem Chromebook. Sidang perdana pembacaan dakwaan terhadap ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar Senin pagi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang ini menjadi agenda penting setelah sebelumnya 2 kali ditunda dengan alasan terdakwa mengalami sakit. Sidang digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Hatta Ali. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Firman Akbar menyebut, kehadiran terdakwa sangat dibutuhkan agar proses hukum dapat segera berjalan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penundaan sementara terhadap Nadiem karena kondisi kesehatan. Nadiem disebut menjalani perawatan di rumah sakit di wilayah Jakarta dengan pengawalan petugas kejaksaan. Rp8.730 berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2020. Dan untuk mengetahui jalannya sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta hari ini, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV Rofi Jamil dan juru kamera Kasemi Arif. Rofi, bagaimana jalannya sidang hari ini dan apa dakwaan yang diberikan kepada Nadiem Makarim? Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa Garuda TV mengenai agenda persidangan atau pembacaan dakwaan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini digelar. Namun memang prosesnya masih berlangsung. Tadi sekitar pukul 10 Indonesia Barat Nadiem Makarim memasuki ruang sidang, tentu tadi juga dengan ditemani oleh kuasa hukum dan juga sudah hadir jaksa penuntut umum yang juga bersama-sama untuk melakukan persidangan, untuk siap melakukan persidangan. Karena memang persidangan yang hari ini digelar pada 5 Januari 2026 ini ternyata sidang perdana setelah sebelumnya ada 2 kali penundaan sidang, yakni pada 16 Desember 2025 dan juga pada 23 Desember 2025. Alasannya memang karena di persidangan pertama Nadiem Makarim tidak bisa hadir karena sedang operasi, dan di persidangan keduanya pada 23 Desember ini tidak bisa hadir karena sedang pemulihan pasca operasi. Dan pada hari ini setelah dinyatakan sehat, Nadiem Makarim hadir di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, tentu untuk juga mendengarkan bacaan dakwaan dari majelis hakim yang nanti akan segera dibacakan. Nah, kalau melihat dari background kasusnya, memang kasus atau perkara yang mengikat Nadiem Makarim, yakni terkait adanya dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada periode pengadaan 2019 hingga 2022, yang mana ini meliputi pengadaan perangkat TIK, terus juga Chromebook dan Chrome Device Management CDM di Kemendikbudristek. Dan untuk total kerugian negara sendiri ini terhitung lebih dari 2,1 triliun. Dengan dakwaan Nadiem ini diduga menerima keuntungan pribadi sebesar 809 miliar. Namun tadi ada yang menarik, selain juga dari pihak keluarga turut hadir, bahkan juga simpatisan dari pengemudi ojek online juga turut hadir di sini untuk barangkali mendukung dan juga menguatkan Nadiem Makarim. Tadi sebelum sidang dimulai juga dari majelis hakim turut juga meminta sikap kepada para pihak, baik itu jaksa penuntut umum ataupun juga kuasa hukum terkait proses peralihan hukum atau KUHP KUHAP yang terbaru, yang mana untuk sikap dari penasihat hukum sendiri tadi menyatakan tentu akan mengikuti prinsip lex meteor. Artinya aturan hukum yang paling menguntungkan terdakwa ini harus diberlakukan. Sedangkan dari jaksa penuntut umum sendiri tadi menyampaikan bahwa untuk pidana material atau pasal dakwaan tetap akan menggunakan Undang-Undang Tipikor yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun hal itu alasannya karena memang perkara ini dilimpahkan saat undang-undang lama masih berlaku dan juga telah masuk ke tahap pemeriksaan. Namun memang untuk hukum acara atau pidana formil ini sepakat untuk menggunakan KUHAP yang baru karena sidang ini dibuka saat KUHAP yang baru sudah berlaku, tentu dengan asas yang menguntungkan terdakwa, sehingga keputusan atau kesimpulan majelis hakim untuk persidangan pada hari ini yakni sepakat menggunakan KUHAP undang-undang lama, yang mana ini tertuang dalam surat dakwaan. Untuk pasal dakwaan dan ancaman pidananya menggunakan undang-undang yang lama, dan untuk hukum acara persidangan ini menggunakan KUHAP yang baru dengan dasar pertimbangan asas lex meteor, terus juga ketentuan peralihan perundang-undangan dan juga pasal 361 huruf B KUHAP tahun 2025.
Nah, untuk persidangan hari ini juga dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dengan 4 hakim anggota lainnya, begitupun tadi sekitar 10 hingga 11 jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum yang juga turut mendampingi Nadiem Makarim pada proses sidang dakwaan perdana pada hari ini. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Ayu. Tentu kami akan update informasi lainnya setelah nanti dakwaan telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Nadiem Makarim. Baik, terima kasih Rofi Jamil atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.